Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syulmita Ardani dengan NPM 22120111112. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk pengambilan nilai UAS mata kuliah pemerintahan daerah. UU Pemerintahan Daerah yang saya ambil adalah Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang kawasan Sulu Suban dan Teknopark tahun 2022 sampai 2041. Pertanyaan pertama, apa sih urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Urgensi peraturan daerah yang mengatur penataan wilayah seperti yang tercantum dalam bab 4 tentang tujuan penataan wilayah perencanaan pada pasal 6 tersebut sangat penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di wilayah terkait. Berikut beberapa alasan mengapa peraturan ini penting. Yang pertama, meningkatkan efisiensi tata kelola. Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai penataan ruang, pemerintah daerah dapat mengelola wilayahnya dengan lebih efisien. Hal ini termasuk dalam pengaturan zonasi untuk industri, permukiman, perdagangan, dan jasa yang dapat mencegah tumpang tindih penggunaan lahan dan konflik kepentingan antar berbagai sektor. Yang kedua, ada mendukung pembangunan ekonomi lokal. Penetapan wilayah Sulu Suban dan Teknopark sebagai kawasan industri pengolahan yang didukung oleh kawasan permukiman perkotaan, perdagangan, dan jasa bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini akan meningkatkan kesempatan kerja, mendorong investasi, dan memperkuat basis ekonomi daerah. Yang ketiga, yaitu untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penataan ruang yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan bahwa pembangunan industri dan pemukiman dilakukan secara terencana dan terkendali. Hal ini juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang keempat, ada pemberdayaan pemerintah daerah. Melalui desentralisasi, pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Peraturan ini merupakan instrumen yang penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif dengan menetapkan kebijakan yang spesifik dan relevan untuk mengoptimalkan potensi wilayah mereka. Yang kelima, ada penguatan infrastruktur dan layanan publik. Dengan adanya kawasan yang ditata dengan baik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam membangun dan memperkuat infrastruktur serta layanan publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan utilitas lainnya. Hal ini mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. 6. Ada pengendalian urbanisasi. Penataan ruang yang terencana juga berfungsi untuk pengendalian laju urbanisasi yang seringkali tidak terkendali. Dengan mengatur kawasan permukiman dan kawasan industri, pemerintah daerah dapat menghindari perkembangan kota yang tidak teratur dan menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Pembangunan desentralisasi dari sebuah peraturan tersebut juga digambarkan dalam ruang lingkup yang cukup luas seperti yang dijelaskan pada pasal 3 UU tersebut. Pembangunan meliputi berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan sebesar 3.429,52 hektar. Beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 3 tersebut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Peraturan tersebut termasuk ke dalam program bupati dari Kabupaten Lampung Selatan
dengan koordinasi dari penataan ruang dan kerjasama wilayah serta forum penataan ruang seperti yang tercantum pada pasal 50 undang-undang tersebut. Secara keseluruhan, peraturan daerah ini berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung otonomi daerah, desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pertanyaan selanjutnya adalah B. Mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sesuai dengan bab 4 tentang tujuan penataan wilayah perencanaan pasal 6, peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan alasan berikut. Yang pertama yaitu secara filosofis. A. Keseimbangan pembangunan. Secara filosofis, peraturan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, mengatur ruang kawasan industri dan pemukiman dengan mempertimbangkan kualitas dan keberlanjutan, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang holistik dan berimbang. Yang B yaitu kesejahteraan masyarakat. Filosofi dasar dari peraturan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lingkungan hidup yang baik, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Penataan ruang yang terencana bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh penduduk. Yang C yaitu keadilan sosial. Peraturan ini juga mencerminkan filosofi keadilan sosial dengan memastikan bahwa pembangunan dan pemanfaatan yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini membantu menghindari kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam daerah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu secara sosiologis. A. Keteraturan sosial. Dari perspektif sosiologis, peraturan ini membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan seperti industri, perdagangan, pemukiman, dan jasa. Ini mengurangi potensi konflik antar kepentingan yang berbeda di masyarakat. B. Penguatan komunitas. Penataan ruang yang baik mendukung terbentuknya komunitas yang kuat dan kohesif. Kawasan pemukiman yang terencana dengan baik dapat meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Yang C yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, layanan publik, dan lapangan pekerjaan. Ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lalu, yang ketiga adalah secara yuridis. A. Landasan hukum yang kuat. Secara yuridis, peraturan daerah ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan ruang secara efektif. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penggunaan lahan. Lalu yang B, pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan ini merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam undang-undang. Yang C yaitu perlindungan hukum. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dan investor mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan mereka. Peraturan ini juga meminimalisir resiko konflik hukum terkait penggunaan lahan dan pembangunan. Secara keseluruhan, peraturan daerah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah, Sulu-Suban, dan Teknopark dilakukan secara terencana dan teratur dengan mempertimbangkan aspek filosofis kesejahteraan dan keadilan, aspek sosiologis keteraturan dan kualitas hidup, serta aspek yuridis kepastian hukum dan pelaksanaan otonomi daerah.
Pertanyaan selanjutnya adalah C. Aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Peraturan daerah tersebut mengandung beberapa aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, khususnya dalam pasal 7 mengenai rencana struktur uang. Berikut penjelasan tentang bagaimana setiap aturan dalam pasal 7 mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. 1. Rencana Pembangunan Pusat Pelayanan pada ayat 1A. Dalam hal kemajuan, membangun pusat-pusat pelayanan yang strategis seperti pusat kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik akan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Lalu dalam hal kesejahteraannya, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang dibutuhkan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu rencana jaringan transportasi pada ayat 1B. Dalam hal kemajuan, pengembangan infrastruktur transportasi yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dan distribusi barang, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu dalam hal kesejahteraan, transportasi yang efektif dan efisien mengurangi waktu dan biaya perjalanan, serta meningkatkan akses ke peluang kerja dan layanan. Yang ketiga yaitu rencana jaringan energi pada ayat 1C. Dalam hal kemajuan penyediaan jaringan energi yang andal mendorong aktivitas industri dan bisnis serta mendukung inovasi teknologi. Dalam hal kesejahteraan, akses yang stabil dan terjangkau terhadap energi listrik meningkatkan kenyamanan hidup dan mendukung berbagai kegiatan rumah tangga dan usaha kecil. Yang keempat ada rencana jaringan telekomunikasi, ayat 1D. Dalam hal kemajuan, infrastruktur telekomunikasi yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat penyebaran informasi. Dalam hal kesejahteraan, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar, meningkatkan akses pendidikan dan informasi, serta mendorong inklusi digital. Yang kelima yaitu rencana jaringan sumber daya air, ayat 1E. Dalam hal kemajuan, pengelolaan sumber daya air yang efektif mendukung pertanian industri dan kebutuhan domestik. Dalam hal kesejahteraan, menjamin ketersediaan air bersih yang penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam yaitu rencana jaringan air minum, ayat 1F. Dalam hal kemajuan penyediaan air minum yang aman dan terjangkau, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal kesejahteraan, mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi, meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang ketujuh yaitu rencana pengelolaan air limbah dan limbah, B3, ayat 1G. Dalam hal kemajuan, pengelolaan limbah yang baik mendukung lingkungan yang bersih dan sehat, penting untuk keberlanjutan industri. Dalam hal kesejahteraan, mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan kualitas hidup. Yang kedelapan yaitu rencana jaringan persampahan, ayat 1H. Dalam hal kemajuan, sistem pengelolaan sampah yang efisien mendukung kebersihan kota dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dalam hal kesejahteraan, meningkatkan kebersihan lingkungan, mengurangi risiko penyakit, dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Yang kesembilan yaitu rencana jaringan drainase, ayat 1I. Dalam hal kemajuan, sistem drainase yang baik mencegah banjir dan kerusakan infrastruktur, mendukung stabilitas wilayah untuk pembangunan lebih lanjut. Dalam hal kesejahteraan, yaitu mengurangi risiko banjir yang dapat merusak rumah dan properti, serta meningkatkan rasa aman bagi penduduk. Yang ke-10 ada jaringan prasarana lainnya, ayat 1J. Dalam hal kemajuan, pengembangan prasarana lainnya seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Dalam hal kesejahteraan, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke berbagai prasarana yang penting untuk kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Kesimpulannya, aturan dalam pasal 7 tentang rencana struktur ruang mendukung kemajuan daerah melalui pengembangan infrastruktur yang strategis dan keberlanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik ke layanan dasar dan fasilitas publik. Dan pertanyaan terakhir adalah sebagai berikut. D. Mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama? Daerah lain perlu mempertimbangkan untuk membuat peraturan daerah yang serupa dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang kawasan Sulu Suban dan Teknopark tahun 2022 sampai 2041 karena beberapa alasan berikut. Yaitu secara filosofis. 1. Pembangunan keberlanjutan. Memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip keberlanjutan sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Lalu menciptakan ruang yang mendukung kualitas hidup masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang berkualitas. Mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan. Secara sosiologis, keteraturan sosial. Mengatur pemanfaatan ruang dengan baik akan mengurangi potensi konflik penggunaan lahan dan menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Meningkatkan interaksi sosial dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti taman, pusat komunitas, dan ruang publik lainnya. 2. Pengembangan komunitas. Mendorong pembentukan komunitas yang kohesif dengan perencanaan kawasan yang mengintegrasikan area pemukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan pemeliharaan lingkungan mereka. Lalu secara yuridis, kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangan lahan termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat. Lalu mencegah permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan lahan yang tidak teratur atau tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperkuat otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Lalu, mendorong desentralisasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan. Spesifiknya, untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Tata ruang yang terperinci memastikan pengembangan infrastruktur yang efisien seperti jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan air minum yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengatur risiko bencana alam seperti banjir melalui perencanaan jaringan drainase yang baik. 2. Daya tarik investasi. Peraturan tata ruang yang jelas dan terperinci menarik investor untuk memberikan dengan kepastian dalam mengembangkan kawasan industri dan komersial. Mendorong masuknya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. 3. Peningkatan kualitas hidup. Penyediaan fasilitas umum dan layanan publik yang baik seperti kesehatan, pendidikan, dan rekreasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu menjamin ketersediaan ruang hijau dan area publik yang mendukung kehidupan sehat dan aktif. Dengan demikian, peraturan daerah seperti ini sangat penting untuk diadopsi oleh daerah lain untuk memastikan pembangunan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.